Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para dokter yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam rangka belajar bersama, saling mengingatkan di antara kita, ya, di mana kita akan berbicara tentang sakaratul maut, suatu kondisi yang akan dialami oleh kebanyakan orang, ya, bahkan dialami oleh orang-orang yang saleh seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita tahu bahwasanya kematian akan datang menimpa kita semua dan kita tidak tahu kapan jadwal kematian kita, ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak satu jiwa pun tahu di mana dia akan meninggal dunia. Tetapi bagaimanapun kita berusaha menghindari dari kematian, kita pasti akan mendatanginya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sungguhnya kematian yang kalian lari darinya pasti akan bertemu dengan kalian. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kalian akan didatangi oleh kematian. Meskipun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh, ya. Siapapun orangnya, mau dia seorang raja, mau jenderal, dijaga dengan berbagai macam penjagaan, ya, di dalam dinding yang kokoh, tetap saja kalau kematian sudah datang, maka akan mendapatinya dan dia tidak bisa kabur. Jadi masalah, apa kita sudah siap bertemu dengan kematian tersebut? Kita semua ingin meninggal dalam kondisi husnul khatimah, ya. Adapun kematian, ya, tidak ada di antara kita yang senang dengan kematian. Manusiawi, seorang ingin tetap bersama dengan orang-orang yang dia cintai di dunia, ya. Secara manusiawi seorang suka dengan kehidupan, ya. Oleh karenanya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang suka dengan bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah, barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, tidak suka, karihallahu liqa'ahu, maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, atau sebagian istri-istri Nabi yang lain berkata, "Inna lanakrahul maut." Ya Rasulullah, kita semua benci dengan kematian. Enggak ada yang suka dengan kematian. Ya, enggak ada yang suka meninggalkan dunia ini, menghadapi kondisi yang sakit, kemudian nyawa dicabut. Enggak ada yang suka dengan kondisi tersebut. Inna lanakrahul maut, ya Rasulullah. Kita benci dengan kematian. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar barang siapa senang ketemu dengan Allah, Allah suka ketemu dengan dia. Barang siapa benci ketemu dengan Allah, Allah benci ketemu dengan dia. Aisyah memahami maksudnya barang siapa yang suka mati, Allah suka bertemu dengan dia. Karena bertemu dengan Allah berarti kematian.
Barang siapa yang benci dengan kematian, maka Allah benci bertemu dengan dia. Maka Aisyah bertanya, Rasulullah, kita semua tidak suka dengan kematian. Apakah maksud Anda demikian? Maka kata Rasulullah SAW, laisa kadzalik, bukan demikian maksudnya. Walakinnal mu'mina idza hadarahul maut busyira biridwanillahi wa karamatihi. Akan tapi jika seorang mukmin jika telah hadir kematian di hadapannya, yaitu halal ihtidar, yaitu menjelang kematian, busyira biridwanillahi wa karamatihi, maka dia akan diberi kabar gembira tentang keridhaan Allah dan kemuliaannya. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu, maka yang paling dia sukai ketika itu kabar gembira tersebut tentang surga, tentang kebahagiaan di depan dia. Itu yang paling dia inginkan. Fa ahabba liqa Allah, maka dia pun ingin segera meninggal dunia, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabba Allahu liqa'ahu, maka Allah pun suka untuk bertemu dengannya. Wa innal kafira idza hudira, adapun seorang kafir jika dia akan meninggal dunia, busyira bi adzabillahi wa uqubatihi, maka diberi kabar kepadanya tentang azab Allah yang Allah siapkan untuknya dan juga hukuman yang Allah siapkan untuknya. Falaisa syai'un akraha ilaihi mimma amamahu, maka yang paling dia benci adalah kematian karena dia tidak ingin diazab. Fakariha liqa Allah, maka dia pun benci untuk mati, benci untuk bertemu dengan Allah. Wa karihallahu liqa'ahu, maka Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Jadi ini hadis menjelaskan bahwasanya adalah suatu yang wajar seorang tidak suka dengan namanya kematian, kondisi yang mengenaskan, yang sulit, menjelang kematian, di mana kekuatan semua menjadi sirna, kemudian nyawa dicabut. Ini lihat kondisi seperti ini tidak ada yang suka ya. Tetapi jika seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat-saat dia akan meninggal dunia, Allah akan berikan kabar gembira kepada dia, maka dia pun rindu untuk bertemu dengan Allah, maka dia pun ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang menguatkan hal ini seperti kisah salah seorang sahabat ya, ketika meninggal dalam perang Uhud, maka dia ditanya oleh sahabat yang lain ya, kaifa tajiduka, bagaimana kau dapati dirimu? Ketika dia mati syahid, dia berkata, inni la ajidu rihal jannati min qibali Uhud, sungguh aku mencium bau surga dari arah gunung Uhud. Artinya ada sebagian rahasia dibuka ya. Sempat orang akan meninggal dunia, sempat berbicara hal-hal yang menyenangkan yang dia dapatkan. Namun secara umum tidak demikian. Secara umum adalah perkara yang gaib. Ya. Oleh karenanya, ketika seorang akan meninggal dunia dan dia seorang mukmin, maka datang malaikat memberi kabar gembira kepadanya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan kami beriman, kemudian mereka istiqamah. Ya, mereka ketika dunia beriman dan mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka di antara tafsiran para salaf, tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat turun kepadanya kapan menjelang kematiannya. Itu tatkala sakaratul maut. Tatkala menjelang kematian. Tatanazzalul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, jangan kau takut, jangan kau bersedih, karena kondisi ini kondisi yang mengerikan, yang berat bagi seorang hamba ketika dia akan meninggalkan kehidupan ini. Banyak hal-hal yang dia bayangkan, mungkin yang dia khawatirkan. Dia khawatir tentang masa depannya, apa yang akan dia hadapi. Dia ingat dosa-dosanya, apa yang akan dia hadapi setelah kematian ini. Ya, apa yang akan dia dapatkan? Apakah azab, apakah siksaan, apakah nikmat? Wala tahzanu, dan jangan kau bersedih. Dia khawatir dengan apa yang dia tinggalkan. Dia pikirkan istrinya, dia pikirkan anaknya, dia pikirkan mungkin urusan bisnisnya, banyak yang dia pikirkan. Ya. Maka tatkala itu Allah menurunkan para malaikat untuk beri kabar gembira kepadanya. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ya. Jadi ini adalah kondisi yang asalnya gaib ya. Seorang tidak tahu apa yang dialami oleh seorang akan meninggal dunia. Kita tidak lihat ketika kita mendatangi, seperti para dokter melihat orang-orang sakratul maut, dia tidak melihat siapapun di sekitarnya. Tidak lihat malaikat turun, tidak melihat orang tersebut berbicara, tidak tahu apa yang sedang dilihatnya, semua dalam kondisi gaib ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula idza balagatil hulqum, dalam surat Al-Waqiah, wa antum hina idzin tanzurun.
Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kata Allah, ketika ruh sudah mencapai hulqum di kerongkongan ya. Jadi ruh tersebar di tubuh ini kemudian mau keluar, dia keluar melewati kerongkongan. Idza balagatil hulqum, dia sampai di leher. Wa antum hina idzin tanzurun, kalian melihat ketika itu, melihat orang yang mau sakaratul maut yang akan ruhnya meninggalkan jasadnya. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami lebih dekat kepada orang tersebut daripada kalian yang sedang duduk di sekitarnya. Yaitu para malaikat, dekat dengan orang tersebut. Walakin la tubsirun, tapi kalian tidak melihat ya. Jadi ini hal yang gaib yang tidak dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi benar tadi kata Pak Dokter ya. Kita tidak pernah tahu tentang apa yang dialami oleh orang yang sakaratul maut karena mereka tidak hidup kembali untuk mengabarkan. Mereka meninggal, selesai, mereka masuk pada kehidupan berikutnya, kehidupan yang selanjutnya ya. Seandainya di antara mereka ada yang hidup kembali kemudian bisa bercerita, maka kita akan bisa dapatkan fakta dan data. Tapi ternyata tidak bisa. Oleh karenanya permasalahan ini tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali dalil. Karena ini kita berbicara tentang gaib, dan sesuatu yang gaib tidak bisa kita ketahui kecuali dengan dalil, ya, kecuali dengan dalil. Ya. Demikian juga ketika Allah mengirimkan malaikat untuk menyiksa orang-orang yang kafir, ya. Ya, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Kata Allah, seandainya kau bisa melihat, tapi kau tidak lihat wahai Muhammad. Bagaimana susahnya yang dialami oleh orang kafir. Idz zalimuna fi ghamaratil maut, ketika mereka dalam kondisi sakaratul maut, dalam kondisi sulit. Wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat datang membentangkan tangan-tangan mereka, memukuli mereka. Akhriju anfusakum, keluarkan nyawa-nyawa kalian. Itu malaikat memukulinya. Tapi kita semua enggak ada yang lihat ya. Ini perkara yang gaib ya. Karena kalau ini terlihat, maka tidak ada lagi iman, bukan perkara gaib ya. Kalau setiap orang yang beriman pasti meninggal dalam kondisi kelihatan bagaimana menyenangkan, maka semua orang akan beriman. Setiap muslim yang meninggal dalam kondisi baik, setiap kafir yang meninggal dalam kondisi, misalnya dalam kondisi menakutkan, wajahnya hitam, kemudian matanya terbelalak, maka tidak ada yang mau kafir, semua orang akan masuk Islam. Kenapa? Kalau begitu perkaranya berarti kegoiban sudah diangkat. Kegoiban sudah diangkat. Oleh karenanya kondisi yang dialami oleh orang-orang sedang sakaratul maut, hukum asalnya adalah gaib. Hukum asalnya gaib, tidak diketahui. Artinya bukan sakaratul maut, kita bilang hal ihtidhar. Ihtidhar itu menjelang kematian. Ihtidhar itu adalah kondisi menjelang kematian. Hukum asalnya adalah gaib. Baik yang mukmin maupun yang kafir tidak ada yang tahu. Orang-orang yang hadir sekitarnya tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang dilihat oleh orang akan meninggal dunia tersebut, apa yang dia berbicara dengan malaikat misalnya, tidak ada yang lihat. Karena itu perkara yang gaib. Namun saya katakan tadi, terkadang Allah nampakkan sebagian, terkadang ya. Nah, sebagaimana ketika kita berbicara tentang alam barzakh, hukum asalnya gaib. Kalau orang buka ya tidak ada apa-apa ya. Mayat dikuburkan, dibuka enggak ada masalah, tapi terkadang, dan sebenarnya datang dalam banyak cerita-cerita, terkadang Allah tampakkan, terkadang. Tapi hukum asalnya adalah perkara yang gaib. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Ya. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ya, dan demi nyawa-nyawa yang semangat ketika dicabut oleh para malaikat dengan penuh kelembutan. Nyawanya orang kafir yang dicabut dengan keras, itu tidak melihatnya, Ini perkara yang gaib. Ketika Allah menurunkan ayat tersebut, memang tidak ada yang lihat. Makanya Allah mengatakan, walau taro, seandainya kau lihat wahai Muhammad. Dan Muhammad SAW juga tidak melihat ya. Ya, hukum asalnya gaib kecuali Allah perlihatkan. Taib, jadi kita kembali bahwasanya kondisi seorang akan meninggal dunia, tentunya tidak ada yang menyukai kondisi tersebut. Dan di antara hal yang tidak menyenangkan ketika akan meninggal dunia adalah hal sakaratul maut, kondisi sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Qaf ya. Ayat ke-19 kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'at sakaratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut ya. Payahnya kematian ya, dengan kebenaran, yaitu pasti akan datang. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang dulu kau lari darinya. Ini Allah konteks pembicaraan terhadap orang kafir yang mereka tidak mau mati, tapi namanya sakaratul maut akan datang.
Taib. Apa itu sakaratul maut secara bahasa? Ya. Sakaratul maut yaitu kondisi yang dialami oleh seorang ketika akan meninggal dunia. Ya, yaitu kepayahan, kesulitan, ya. Dan dia secara bahasa diambil dari syukur. Syukur itu kalau dalam bahasa Arab artinya menutup, ya, menutup. Makanya khamar disebut dengan muskir. Muskir artinya menutup otak. Menutup otak, ya. Kata Nabi SAW, kullu muskirin khamrun. Ya. Setiap minuman yang memabukkan, setiap makanan yang memabukkan, maka itulah khamar. Ya, dan kullu khamrin haram, dan setiap khamr hukumnya adalah haram. Jadi as-sukur bahasa Arab artinya menutup, ya. Sampai sekarang kita kalau di Madinah orang biasa mengatakan sakiril bab, yaitu tutup pintu. Sakir. Jadi dari sin, kaf dan ra artinya menutup. Dan biasanya otak seorang tertutup dalam beberapa kondisi sebagaimana dikatakan oleh Ar-Raghib dalam mufradatnya. Beliau berkata as-sukru halatun ta'ridu bainal mar'i wa aqlihi. As-sukr adalah kondisi yang dialami seorang antara dia dengan akalnya, yaitu akalnya mulai tertutup, setengah sadar, setengah tidak sadar, itu namanya syukur. Ya, kalau sudah parah benar-benar tidak sadar seperti orang-orang mabuk. Wa aktsaru ma tusta'malu fi syarabil muskir. Kebanyakannya kata syukur ini atau sakr yaitu digunakan pada minuman yang memabukkan. Wa yutlaqu fil ghadabi wal ishqi wal alami wan nu'asi wal ghashi wan annashi'i anil alami wa huwal muradu huna. Dan kebanyakannya juga dipakai ketika seorang lupa diri ketika sedang marah, ya, sampai antara sadar dan tidak sadar. Wal ishq ketika sangat benar-benar rindu, ya, sehingga antara sadar dan tidak sadar, atau dalam kondisi sakit, ya, dalam kondisi ngantuk antara sadar tidak sadar atau pingsan, ya, yang muncul akibat rasa sakit. Dan yang dimaksud dalam sakaratul maut adalah yang ini, yaitu kondisi setengah sadar yang karena rasa sakit yang dia rasakan ketika menjelang kematian. Itu disebut dengan sakaratul maut. Dan ini dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengalami sakaratul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika akan meninggal dunia, ya, Rasulullah sallam mengalami panas yang sangat tinggi. Oleh karenanya ketika seorang sahabat datang berkata, "Ya Rasulullah, innaka la tu'ak wa aksan shadida." Kata dia, "Ya Rasulullah, sungguh engkau merasakan panas yang tinggi sekali." Kata Rasulullah SAW, "Na'am, inni la u'ak marratain, ya. Kama yu'aku rajulani minkum." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sungguh aku mengalami panas seperti dua orang, double." Ya, dua orang digabungkan maka aku merasakan panas tersebut. Karena seorang sahabat ketika memegang selimut Nabi, panasnya tembus sampai ke selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking panasnya Rasulullah SAW kadang mengambil air, kemudian dia mengusap wajahnya dengan air tersebut. Kemudian Nabi berkata, "La ilaha illallah. Inna lil mauti sakaratin." La ilaha illallah, tidak sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sungguhnya kematian itu ada sakarat, itu ada hal yang berat yang dialami oleh seseorang. Ya. Tetapi Rasulullah SAW sabar menghadapi itu semua, ya. Jadi saya ingin sampaikan bahwasanya sakarat adalah kondisi berat yang dialami oleh seorang saat meninggal dunia. Dan itu tidak menunjukkan rendahnya seseorang. Yang penting seorang meninggal dalam kondisi husnul khatimah, ya. Karena Rasulullah SAW setelah itu kemudian meninggal dalam kondisi tenang, tetapi sebelum meninggal Rasulullah SAW mengalami namanya sakarat. Sampai Rasulullah SAW berkata, "La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat." La ilaha illallah, sungguhnya bagi kematian ada sakarat, ada perkara yang berat yang dialami. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangannya. Rasulullah SAW mengatakan, "Fir rafiqil a'la, ma'a rafiqil a'la," yaitu bersama orang-orang yang di tempat yang tinggi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika Rasulullah SAW akan meninggal dunia, Rasulullah SAW diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi demikian, ya, diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara kenikmatan dunia atau memilih apa yang Allah janjikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal, beliau pernah berkata, "Inna abdan khayyarahullahu baina an yu'tiyahu min zahratid dunya ma syaa wa baina ma indahu fakhtara ma indahu." Ada seorang hamba yang Allah berikan pilihan baginya, apakah diberikan keindahan dunia
yang dia inginkan, ya, ingin hidup di dunia dengan kekayaan. Allah kasih pilihan, mau hidup lanjut di dunia dengan berbagai macam keindahan dunia, wa baina ma indahu, atau memilih apa yang aku siapkan di akhirat sana. Fakhtara ma indahu, maka hamba tersebut memilih apa yang disiapkan oleh Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya, Aisyah tahu radhiyallahu anha, inilah yang Nabi pernah kabarkan bahwasanya Nabi akan diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi memilih bersama orang-orang yang soleh sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, fir rafiqil a'la, Nabi tunjuk ke langit, fir rafiqil a'la, bersama orang-orang yang soleh, itu para solehin. Kemudian famalat yaduhu, kemudian tangannya pun jatuh, yaitu ruhnya diambil oleh malaikat maut, maka wafatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum Nabi mengalami hal tersebut, sebelum Nabi meninggal dengan tenang, ya, yang begitu mudah, Nabi sebelumnya mengalami sakarat, mengalami kondisi kepayahan, ya, yang tadi kita sebutkan, panas yang tinggi dan yang lainnya. Oleh karenanya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijenguk oleh Fatimah dalam Sahih Al-Bukhari, ja'ala lamma thuqila, kata Anas, lamma thuqila Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karb. Ketika Rasulullah SAW penyakitnya semakin berat, maka rasa sakit atau penderitaan beliau rasakan, ya, meliputi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat Fatimah, maka Fatimah radhiyallahu anha berkata, wa karba abatah, ya, sungguh penderitaan yang kau rasakan wahai ayahanda. Ya, ini Fatimah menyampaikan, ya, dia tidak teriak-teriak, dia tidak melakukan niyah, cuma dia menyampaikan, wah, kesulitan yang kau hadapi wahai ayahanda. Ya, kasihan melihat ayahnya, ya. Di depan matanya Rasulullah panas, kemudian mengusap wajah dengan air, kemudian panas tidak hilang-hilang. Maka Nabi menenangkan putrinya. Nabi SAW berkata, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Wahai Fatimah, tidak ada lagi kesulitan, kepayahan setelah ini. Ini kepayahan terakhir, ujian yang Allah berikan kepadaku. Ya. Falamma mata, tatkala Rasulullah SAW meninggal, ini menunjukkan bahwasanya menjelang kematian. Maka Fatimah berkata, ya abatah ajaba rabban da'ahu. Sungguh ayahanda, ya, ia telah memenuhi panggilan Tuhan yang memanggilnya. Ya abatah jannatal firdausi ma'wah. Wahai ayahanda, sungguhnya surga Firdaus adalah tempat kembalimu. Ya abatah ila Jibril nan'ahu. Wahai ayahanda, kepada Jibril kami kabarkan tentang wafatmu. Ya, jadi inilah kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga diambil kesimpulan bahwasanya namanya sakaratul maut dialami oleh siapa saja. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, asyadun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amsal fal-amsal. Yubtala ar-rajulu ala qadri imanihi. Ya. Yang paling berat ujiannya adalah para anbiya, para nabi, kemudian orang soleh, kemudian sudahnya dan sudahnya. Jadi sakaratul maut seperti sakit, seperti ujian-ujian sebelumnya. Ya. Terkadang seorang diberi ujian yang berat, terkadang ada yang tidak Allah kasih, atau sakaratul mautnya levelnya ringan. Ya, Allah lebih tahu mana yang perlu Allah berikan sakarat yang kuat, yang berat, ada yang ringan. Adapun Nabi SAW, Allah milih sakarat yang berat. Tadi makanya panasnya Nabi 2 kali lipat daripada orang-orang biasa. Ya. Karena Nabi SAW sebelumnya sudah diuji dengan berbagai macam ujian. Nah, sakarat tersebut, ya, kata para ulama, fungsinya bisa jadi untuk mengangkat derajat seseorang, seperti yang dialami oleh Nabi SAW, dialami oleh orang-orang yang lainnya, ya, dalam rangka untuk meninggikan derajatnya atau dalam rangka untuk mengurangi dosa-dosanya. Ya. Dan ini sama persis kalau kita logikakan seperti sakit. Sakit bisa dialami oleh orang mukmin dan sakit bisa dialami oleh orang pelaku maksiat atau orang kafir. Kalau orang mukmin mengalami sakit, dia jalani dengan kesabaran, dia dengan ketenangan, dengan sabar, ya, maka akan meninggikan derajatnya mengenai dosa-dosanya. Sementara kalau sakit dialami oleh orang yang tukang maksiat, maka kemudian dia meronta-ronta, dia protes, maka itu semakin memperburuk kondisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW meskipun mengalami kondisi yang berat, beliau sabar. Bahkan ketika Fatimah yang melihat Nabi seperti itu, ya karba abatah, dia ya ayahanda engkau begitu berat. Rasulullah mengatakan, menenangkan Fatimah. Ya, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Jangan khawatir wahai Fatimah, tidak lagi kesulitan setelah ini, terakhir ujian yang aku hadapi. Sakarat, yaitu kondisi-kondisi berat yang dialami oleh seseorang. Ya. Jadi inilah hakikat daripada sakaratul maut, ya. Kondisi-kondisi berat yang dialami oleh seorang menjelang meninggal dunia, dan ini
Sama seperti ujian-ujian yang lainnya bisa menimpa orang yang soleh, ya. Bisa jadi orang yang imannya semakin tinggi semakin berat, bisa jadi tidak, ya. Bisa jadi Allah mudahkan, tidak mengalami rasa-rasa sulit, kesakitan dan yang lainnya. Allah yang lebih tahu apa yang harus dilakukan oleh kepada hamba-hambanya. Tapi setelah itu Aisyah tahu, Aisyah mengatakan, ya, kalau ada orang yang meninggal dalam kondisi sakit bukan berarti apa-apa, tidak menunjukkan rendahnya orang tersebut. Tidak sama sekali. Tapi lihat kondisinya bagaimana ketika dia mengalami sakarat tersebut. Kalau ternyata dia meronta-ronta, kemudian dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia maki-maki agama, ini berarti musibah. Ini berarti apa? Musibah. Tapi ketika menjelang kematian dia mengalami sakarat dan dia tenang, dia sabar menghadapi itu semua, maka itu benar-benar di posisi yang di mana benar-benar derajatnya sangat mudah ditinggikan oleh Allah dan dosa-dosanya sangat mudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung sebagaimana sebelumnya menghadapi ujian. Ada yang menghadapi ujian dengan tenang, ada yang menghadapi ujian dengan meronta-ronta. Sungguhnya yang menghadapi ujian dengan tenang ditinggikan derajatnya, menghadapi ujian dengan meronta-ronta maka itu semakin memperburuk kondisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita akan menyebutkan ya tentang bagaimana kondisi orang menjelang meninggal, ya, sebagaimana hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, ya, dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis dalam musnad Imam Ahmad nomor 18534. Saya bacakan hadisnya dan saya jelaskan bagaimana kondisi seorang ketika akan meninggal dunia, ya. Di mana malaikat datang dan kita tidak melihat kondisi tersebut, ya. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dari sahabat Al-Bara bin Azib, beliau berkata, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar." Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengantarkan jenazah seorang lelaki dari kaum Ansar. Fantahaina ila qabr, sampailah kami di kuburan. Walamma yulhad, dan belum digali lubang lahat, belum, ya. Jadi Nabi menunggu, ya, mayat belum siap dikuburkan. Fajalasa Rasulullah sallam wa jalasna haulahu. Maka Nabi pun duduk menunggu persiapan kuburan digali lahatnya untuk dikuburkan. Wa jalasna haulahu, dan kami duduk sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna ala ru'usina tayra, seakan-akan di kepala kami ada burung. Itu kami dengan khidmat, dengan diam, dengan tenang di sekitar Nabi. Apalagi dalam kondisi orang meninggal, ya, dalam kondisi menghadiri jenazah. Wa fi yadihi udun yankutu fil ardi, dan di tangan Nabi ada kayu, Nabi tusuk-tusukan ke tanah, seakan-akan seperti kondisi orang sedang berfikir atau seorang sedang menanti. Farafa ra'sahu, kemudian Rasulullah SAW tadinya tunduk ke bawah, Rasulullah SAW angkat kepalanya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ista'idzu billahi min adzabil qabr marratain aw thalathan." Kata Rasulullah SAW, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kuburan. Berlindunglah kepada Allah dari azab kuburan. Hendaknya kalian berlindung dari azab kubur 2 kali atau 3 kali Nabi mengucapkan demikian. Tsumma qala, setelah itu Nabi bercerita. Berkata, "Innal 'abdal mu'min," sungguhnya seorang hamba yang beriman, "idza kana fi inqita'in minad dunya," jika dia akan meninggalkan dunia ini, "wa iqbal minal akhirah," dan akan menuju pada akhirat, itu menjelang meninggal dunia. Ini sudah nyawa sudah di kerongkongan. Hatta idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saq bis-saq. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza balagatit taraqi, ketika nyawa sudah sampai di taraq, itu tulang yang antara leher dengan ini, di sekitar sini, yaitu di kerongkongan. Jadi nyawa tersebar di tubuh, kemudian ketika sudah sampai balagatil hulqum, di sudah kerongkongan atau di taraqi, maka tidak bisa balik lagi. Ya, itu sudah mau meninggal dunia. Ya, sudah mau meninggal dunia. Makanya ketika itu seorang sudah tidak bisa bertobat lagi, tidak diterima lagi taubatnya. Nabi SAW mengatakan, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongan. Ya. Ketika nyawa sudah dikumpulkan, mulai naik, melepaskan tubuh, meninggalkan tubuh sampai di taraqi, maka waqila man raq, maka dikatakan man raq, siapa yang raq? Ada 2 tafsiran, atau tafsiran yang mengatakan raq maksudnya siapa yang mau mengobati hamba ini. Tidak lagi bisa menolongnya. Mau dokter siapapun tidak lagi bisa menolong ini. Mau pakai alat pakai apa, kalau sudah nyawa sudah di sini enggak akan bisa kembali lagi. Sudah, dia akan meninggal dunia. Waqila man raq. Atau ada yang mengatakan tafsiran yang lain, siapa yang akan mengangkat nyawa ini ke langit? Waqila man raq, siapa yang angkat nyawa ini ke langit? Bagaimana kondisinya? Kata Nabi, idza
Innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbal minal akhirat. Sekarang Nabi bercerita tentang nyawa seorang mukmin. Jika dia akan meninggalkan dunia, dia akan menuju akhirat. Nazala ilaihi malaikatun minas sama bidul wujuh. Maka turunlah kepadanya malaikat-malaikat banyak minas sama dari langit bidul wujuh dengan wajah yang putih. Ka'anna wujuhahum syams, akan wajah-wajah mereka adalah matahari. Ini gaib, tidak ada yang lihat ya. Kita lihat orang akan meninggal, kita enggak lihat malaikat di sekitarnya. Makanya tadi Allah mengatakan wa antum tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kalian sedang duduk di sekitarnya melihat ya, tapi kami lebih dekat kepada orang tersebut yang sedang sakit daripada kalian, walakin la tubsirun, tapi kalian tidak bisa lihat. Tidak bisa lihat. Ini perkara yang gaib. Jadi kalau orang mukmin akan meninggal dunia, datang malaikat. Kemudian dari langit, bidul wujuh, wajah mereka putih, ka'anna wujuhahum syams, seperti wajah mereka seperti matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Mereka membawa kain kafan dari surga. Luar biasa. Bagaimana Allah memuliakan hamba ini. Malaikat-malaikat tersebut bawa kafan dari surga. Enggak ada yang lihat mana kafan, enggak ada yang lihat. Ini semua perkara gaib. Wa hanutun min hanutil jannah. Kemudian dia bawa hanut. Hanut itu semacam campuran berisi minyak wangi. Itu harum yang untuk biasanya dioleskan di kain kafan dan juga dioleskan di tubuh sang mayat ya. Tapi dari surga, dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Kemudian malaikat tersebut menanti. Duduk di samping orang tersebut sejauh mata memandang. Itu malaikat banyak sekali menyambut lelaki mukmin ini. Benar-benar orang mukmin ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang menyambut untuk mengambil nyawanya adalah malaikat yang banyak dengan berwajah putih seperti matahari dan disiapkan kain kafan dari surga dengan minyak wangi dari surga. Thumma yaji'u malakul maut. Mereka menantikan kedatangan malaikat maut. Maka datanglah malaikat maut alaihissalam ya. Hatta yajlis inda ra'sihi. Kemudian malaikat maut tersebut duduk di samping kepalanya. Fayaqul, mulailah proses mencabut nyawa. Fayaqul, maka malaikat berkata kepada orang tersebut, orang mukmin tersebut, ayyatuhan nafsut thayyibatu. Wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Dengan kata-kata yang lembut, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan menuju keridhaan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fis-siqa. Maka nyawanya pun keluar dengan tenang seperti qatrah. Qatrah itu tetesan air yang keluar dari siqa. Siqa adalah tempat air yang terbuat dari kulit ya. Ibarat misalnya gampangnya kalau kita punya tempat minum kemudian kita tumpahkan air seluruhnya, kemudian tinggal satu tetes kita mau tuangkan, dia akan jalan pelan-pelan, kemudian dia keluar dari mulut bibir dari tempat minum tersebut baru jatuh dengan pelan. Berbeda kalau kita tuangkan pertama cepat, tapi begitu tinggal satu tetes terakhir dia akan pelan-pelan. Jadi nyawa tersebut keluar dengan tenang tanpa ada halangan sama sekali ya, seperti qatrah, seperti tetesan air yang keluar dari bibir tempat air tersebut. Fayakhudhuha, kemudian diambillah nyawa tersebut oleh malaikat maut. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ainin hatta ya'khudhuha. Ketika malaikat maut mengambil nyawa tersebut, maka malaikat-malaikat yang tadi sudah datang, yang jumlahnya banyak tadi, sejauh mata memandang, yang berwajah putih, menyiapkan kain kafannya dan menyiapkan parfumnya, maka mereka tidak biarkan sekejap pun di tangan malaikat maut. Baru dicabut langsung diambil oleh mereka. Kenapa? Mau mereka layani, Ya. Baru keluar langsung, belum sempat dipegang malaikat maut, baru sebentar langsung diambil oleh malaikat-malaikat tersebut, segera ruh tersebut diambil. Ini semua perkara yang gaib, kita enggak lihat, tapi intinya nyawa tersebut sudah keluar. Fayaj'aluha fi dzalikal kafan, maka mereka pun segera meletakkan ruh tersebut dalam kain kafan, dalam kafan yang didatangkan dari langit, dari surga. Wa fi dzalikal hanut, dan mereka letakkan di parfum tersebut, wangian yang mereka datang dari surga. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard, maka keluarlah dari gulungan kain kafan tersebut bau minyak wangi yang paling harum yang ada di atas muka bumi ini. Terus apa yang mereka lakukan dengan ruh ini? Fayas'aduna biha, maka mereka pun membawa terbang ke atas nyawa tersebut, ruh tersebut. Fala yamurruna yakni biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal rihu thayyib. Tidaklah mereka membawa nyawa tersebut melewati malaikat-malaikat yang di langit kecuali malaikat-malaikat akan berkata,
ini siapa ini ruh yang baik ini? Karena parfumnya, harumnya. Fayaqulun, maka malaikat-malaikat yang menggiring ruh tersebut berkata, Fulan ibnu Fulan. Ini si Fulan bin Fulan. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Dengan namanya yang mereka yang paling terbaik yang mereka sebutkan namanya di dunia. Ada orang mungkin namanya dulu siapa, kemudian dia ganti namanya, dia suka dengan nama tersebut, maka disebutkan dengan nama yang dia sukai. Ya, disebutkan dengan nama yang dia disukai, Fulan bin Fulan. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai akhirnya mereka tiba di langit dunia. Fayastaftihuna lahu fayuftahu lahum. Ya, maka mereka pun minta agar dibukakan pintu langit dunia. Maka dibukakanlah pintu langit dunia, fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha. Maka malaikat-malaikat yang ada di langit tersebut kemudian menggiring mayat tersebut menuju langit berikutnya, mendekatkan ruh mayat tersebut ke langit berikutnya. Hatta yantahi ila sama'is sabi'ah. Terus demikian begitu langit berikutnya dibawakan pintu langit, kemudian dibawa lagi malaikat menggiring kepada langit berikutnya. Kemudian dibukakan pintu langit ketiga, maka malaikat-malaikat langit ketiga menggiring kepada langit keempat terus sampai ke langit yang tujuh. Kita tahu langit ketujuh di atasnya, kemudian arsy, kemudian Allah Subhanahu wa taala. Sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulullahu azza wa jalla, maka Allah berkata, "Uktubu kitab abdi fi illiyin." Catatlah kitab hambaku di Illiyin, itu tempat yang tinggi. Wa aiduhu fi ilal ard, dan kembalikanlah ruh ini ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, karena dari bumilah aku ciptakan mereka. Wa fiha uaiduhum, dan kepada bumi aku akan kembalikan mereka. Aku akan kembalikan mereka. Kemudian wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari bumi itulah aku akan membangkitkan mereka untuk di kesempatan yang lain. Qala, Nabi berkata, fatu'adu ruhu fi jasadihi, maka ruh dikembalikan kepada jasadnya. Ya, fayatihi malakan, yaitu di kuburan dikembalikan jasadnya. Ya. Inilah ini yang disebut dalam hadis yang lain dalam Sahih Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wudi'atil janazatu fahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni." Kalau jenazah ya sudah diletakkan kemudian diangkat oleh orang-orang menuju kuburan di atas pundak mereka, maka kalau jenazah tersebutlah jenazah orang soleh, maka dia berkata qaddimuni, segera cepat kuburkan aku. Kenapa? Roh ingin segera kembali ke jasadnya agar merasakan kenikmatan di alam barzakh. Dia ingin segera. Jangan, makanya sunnahnya seorang kalau seorang meninggal jangan ditunda-tunda, segera dikuburkan. Fa in kanat ghairu salihatin, kalau ternyata jenazah orang tidak saleh, qalat li ahliha, maka dia pun protes. Ya wailaha aina yadhhabuna biha, maka ruh tersebut berkata, celaka kalian, kemana kalian bawa jasadku? Jangan dibawa kemana. Yasma'u sautaha kullu syai'in ilal insan. Dia meronta-ronta, dia marah-marah, semua mendengar perkataan ini kecuali manusia. Walau sami'al insan la sa'ik. Kalau manusia mendengar suaranya meronta-ronta, tidak mau jasadnya dimasukkan, ya, maka akan pingsan atau akan mati. Saking mengerikan. Taib. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana dia ruhnya dimasukkan dalam jasadnya, kemudian datang dua malaikat, kemudian didudukkan, kemudian malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepadanya, man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Fayaqulu Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuk, apa agamamu? Fayaqul dinil Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, malaikat Munkar Nakir bertanya lagi, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, siapakah orang yang diutus kepada kalian? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu wa ma ilmuka? Fayaqulu, apa ilmumu? Maka dia berkata, qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Ya, aku membaca Al-Quran dan aku beriman dengannya dan aku membenarkannya. Fayunadi munadin fis sama. Maka ada suara dari langit berkata, an sadaqa abdi, sungguh benar hambaku. Ya. Jadi dia menjawab dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Allah berkata, fa afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah. Berilah dia firas, yaitu semacam karpet, yaitu permadani dari surga, dan pakaikanlah dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan dari alam barzakhnya kata Allah, bukakanlah pintu menuju surga. Ada lorong dari surga menuju alam barzakh. Ini alam gaib, kita enggak tahu. Alam gaib, ya.
Qala fayatihi min rauhiha, maka datanglah dari apa namanya wa tibiha, dari kenikmatan, dari apa aromanya ya, datang dari surga sampai kepada dia ya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, kemudian alam barzakh tersebut dilebarkan seluas dia sejauh dia mata memandang. Jadi benar-benar dia dalam kenikmatan di alam barzakh, di alam kubur. Wa yati rajulun hasanul wajhi, kemudian datang seorang laki dengan wajah yang tampan, hasanul thiyab, dengan baju yang indah, thayyibur rih, dengan aroma yang sangat wangi. Fayaqulu abshir billadhi yasurruka, maka orang tersebut datang kepada dia menyenguknya di alam barzakh tersebut dengan berkata, bergembiralah dengan apa yang telah menyenangkan engkau. Hadza yaumuka alladhi kuntu tu'at, inilah hari di mana engkau telah dijanjikan. Inilah hari di mana kau dulu berletih-letih beribadah. Inilah saatnya yang telah dijanjikan kepadamu. Atau muqaddimah dari kenikmatan surga adalah kenikmatan di alam barzakh. Fayaqul man anta. Orang ini bertanya, orang mukmin, siapa engkau? Fawajuhukal wajhu yaji'u bil khair, wajahmu mendatangkan kebaikan. Fayaqulu ana amaluka salih, aku adalah amal salehmu. Fayaqulu rabbi aqimis sa'a, yaitu aku adalah amal saleh, aku adalah sedekahmu tatkala orang-orang pelit, aku adalah berbakti kepada orang tuamu sementara orang tidak punya waktu untuk berbakti kepada orang tuanya, aku adalah salat malammu tatkala orang sedang tidur, aku adalah bacaan Qur'anmu tatkala orang sedang sibuk membaca medsos dan yang lainnya, aku adalah amal salehmu. Ya. Maka dia berkata, Rabbi aqimis sa'a, ya Allah, tegakkan hari kiamat segera. Ya, hatta arji' ila ahli wa mali, agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku, yaitu bisa masuk surga, ketemu dengan keluarga dan yang lainnya. Selesai. Ini Nabi cerita tentang bagaimana perjalanan ruh sampai di alam barzakh, kemudian menunggu hari kiamat. Tadi orang mukmin, bagaimana orang kafir? Ya, bagaimana dia mengalami ihtidar, yaitu menjelang kematian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal 'abdal kafir, sungguhnya hamba yang kafir, idza kana fi inqita'in minad dunya, jika dia akan meninggalkan dunia, wa iqbalin minal akhirah, dan menuju kepada akhirat, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh, maka turun dari langit malaikat-malaikat yang dengan berwajah hitam, ma'ahumul musuh, mereka membawa ya semacam kain kafan tapi terbuat dari syair, dari yang kasar ya untuk mengambil rohnya. Kalau tadi orang beriman dengan kafan dari surga ya. Kali ini tidak. Fa yajlisuna minhu maddal basar, kemudian malaikat tersebut menanti. Mereka duduk di sekitar mayat tersebut sejauh mata memandang. Menanti kedatangan malaikat maut, thumma yaji'u malakul maut. Kemudian datang malaikat maut. Hatta yajlisa inda ra'si, kemudian malaikat maut duduk di sisi kepalanya, fayaqul ayyatuhan nafsul khabithah. Maka malaikat maut berkata, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatin minallah wa ghadab. Keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahan Allah. Qala fatufarraqu fi jasadihi, maka ruh tersebut tersebar di jasadnya. Ya, mau keluar berat. Wa fayantazi'uha kama yuntaza'us safud binas sufil mablul, maka malaikat pun mencabut ruhnya dengan keras, yang kata Allah wan nazi'ati gharqa, dengan cabutan yang keras sebagaimana safud. Safud itu semacam duri ya, yang kalau jatuh dalam suful mablul, dalam apa namanya kain suf yang basah, kalau dikeluarkan sulit karena dia bercabang, ada durinya. Kalau mau dicabut maka dia akan merobek apa namanya, misalnya di karung ya, kalau kita harus merobek apa tali-tali yang ada di karung tersebut. Maka fayakhudhuha, maka ruh tersebut dicabut oleh malaikat maut. Fa idza akhadhaha, tatkala dia sudah mencabut nyawanya, lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin hatta yaj'aluha fi tilkal musuh. Maka ketika dicabut oleh malaikat maut, segera malaikat-malaikat yang lain mengambil ruh yang buruk tersebut, segera dimasukkan dalam tadi kain yang kasar tersebut. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ard, maka keluarlah darinya bau yang sangat busuk, bau bangkai yang paling busuk di atas muka bumi, itulah bau ruh tadi. Fa yas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadza rihul khabith, maka mereka bawa terbang itu ruh tersebut, tidak melewati kumpulan malaikat kecuali malaikat berkata, apa ini? Ruh yang buruk. Fa yaquluna fulan bin fulan bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya, maka disebutkan dia adalah fulan bin fulan dengan menyebut nama yang paling buruk yang pernah dia dinamakan di dunia. Kalau orang pernah maki-maki dia, maka itu misalnya bangsat bin apa, atau bangsat atau bajingan, maka disebutkan namanya yang paling buruk yang pernah dinamakan orang tersebut ketika di dunia. Hatta yuntaha bihi ila sama'i dunya, maka sampailah di pintu di langit dunia. Fayustaftahu lahu, maka diminta untuk dibukakan pintu langit dunia. Fala yuftahu lahu, dan tidak dibukakan oleh para malaikat.
Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bacakan firman Allah, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga, hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sampai onta bisa dimasukkan dalam lubang jarum. Ya. Fa yaqulullahu azza wa jalla, Allah berkata, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla, tuliskanlah kitabnya di sijjin, yaitu di bumi yang paling rendah, yang paling dasar. Fatutrahu ruhuhu tarhan, maka dilemparkan ruhnya dengan kasar, dikembalikan dengan kasar kepada jasadnya, ya. Fatu'adu ruhu fi jasadihi, maka dikembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Datanglah dua malaikat, kemudian mendudukkan dia, kemudian malaikat bertanya, siapa Tuhanmu? Maka dia berkata, ha la adri, aku tidak tahu. Maka ditanya lagi, ma dinuk, apa agamamu? Dia berkata, ha la adri, aku tidak tahu. Dia bingung mau jawab apa. Maka ditanya lagi, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, siapakah orang yang diutus kepada kalian? Maka dia berkata, ha la adri, aku tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama an kadzab, maka kemudian ada suara di langit berkata, sang pendusta, dia telah berdosa. Fa'afrishuhu lahu minan nar, berikanlah karpet dari neraka untuknya. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakanlah pintu dari alam barzakhnya, alam kuburnya menuju ke neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha, maka datanglah angin yang panas, ya. Kemudian panasnya neraka sampai kepadanya. Wa yudayyiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fi adla'uhu, maka kuburannya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tulang-tulangnya menyatu, sampai tulang-tulangnya saling tumpuk menumpuk. Wa yatihi rajulun qabihul wajhi, setelah itu datang seorang laki dengan wajah yang buruk. Qabihus thiyab, dengan pakaian yang buruk. Muntinur rih, dengan bau yang sangat busuk. Fa yaqulu abshir billadhi yasu'uk, bergembiralah engkau dengan selamat dengan keburukan yang menjengkelkan engkau. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, inilah hari yang di mana kau telah dijanjikan. Fa yaqulu man anta, maka dia bertanya, siapa engkau? Fa wajhuka alladzi yaji'u bil syarr, wajahmu menggambarkan keburukan. Fa yaqulu ana amalukal khabith, aku adalah amal burukmu, aku adalah zinamu, aku adalah ribamu, aku adalah durhaka kepada orang tua, dan semua maksiat-maksiat yang kau lakukan. Inilah aku. Kau yang telah membuat diriku seperti ini. Aku datang. Kau yang membuat aku. Aku amal keburukanmu selama kau di dunia. Aku pelitmu, aku sombongmu, semuanya. Angkuhmu. Maka dia berkata, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan kau tegakkan hari kiamat. Karena dia tidak ingin disiksa dengan siksaan yang lebih parah. Inilah ikhwan. Jadi kondisi seorang ketika seorang akan meninggal dunia, dia mengalami kondisi yang pada dasarnya adalah kondisi yang gaib, yang tidak dilihat, ya. Tidak ada yang bisa melihatnya. Baik orang beriman maupun orang yang non muslim atau yang pelaku maksiat. Meskipun saya katakan tadi terkadang Allah menampakkannya. Terkadang Allah menampakkan sebagian yang gaib tersebut sebagai pelajaran, namun pada asalnya tidak ada yang tahu. Maka bisa jadi kita melihat seorang kafir meninggal dalam kondisi tenang, ya. Itu masalah yang gaib, ya. Masalah yang gaib. Kita bisa lihat juga terkadang orang muslim meninggal dalam kondisi terbakar, misalnya kena kebakaran atau dibunuh atau apa, tapi itu kan kita bicara jasadnya. Adapun ruhnya kita enggak tahu bagaimana kondisinya. Apa yang dialami kita tidak tahu, karena ini perkara yang gaib, ya. Makanya Allah mengatakan walau taro, seandainya kau lihat, seandainya kau lihat. Seorang, ya, tatkala di sakaratul maut, menjelang kematian, maka dia mengalami ujian yang berat. Para ulama menyebutkan, ya, bahwasanya syaitan ketika seorang akan meninggal dunia, syaitan akan menggodanya dengan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin, ya. Karena syaitan selalu hadir dalam setiap kondisi untuk mencelakakan seorang mukmin. Dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi." Sungguhnya syaitan menghadiri kalian dalam salah seorang dari kalian dalam segala kondisinya, ya. Setiap saat syaitan hadir ingin menggoda, siap menggoda. Apalagi ketika meninggal dunia. Hatta yahdurahu inda ta'ami, saking dia selalu hadir dalam segala kondisi, ketika seorang mukmin sedang makan, syaitan pun hadir. Fa idza saqatat min ahadikum luqmatu, kalau ternyata ada makanan yang jatuh dari kalian, falyumit makana biha min adza, maka bersihkanlah, kalau ada kotoran dibersihkan. Tsumma liyakulha, kemudian makan, jangan dibuang. Wala yada ahli syaitan, jangan dibiarkan untuk syaitan. Fa idza faragha falya'laq asabi'ahu, kalau sudah selesai maka dia jilatlah jari-jarinya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah. Dia tidak tahu di mana keberkahan, dari makanan mana yang dia dapat keberkahan. Bisa jadi sisa-sisa di tangannya itulah tempat keberkahan. Tapi maksudnya
ini dalil bahwasanya setan menghadiri segala kondisi manusia. Oleh karenanya terutama tatkala dia akan meninggal dunia. Disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala setan akan menggoda seorang ketika akan meninggal dunia karena Nabi bersabda al-a'mal bi khawatimiha atau innamal a'mal bil khawatim. Sungguhnya amalan tergantung akhirnya. Inilah kesempatan terakhir setan, dia mengerahkan segala tenaganya untuk menggoda seorang ketika akan meninggal dunia. Ya, digoda untuk kufur kepada Allah, digoda untuk ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, digoda untuk bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dibuat bimbang tentang agamanya, ya. Oleh karenanya diriwayatkan dari Imam Ahmad, ya, anaknya Abdullah bin Imam Ahmad bercerita, dia berkata, hadartu wafata Abi Ahmad. Aku menghadiri, aku datang ketika ayahku akan meninggal dunia. Wa biyadi khirqatun li ashudda lihyaihi, ya, dan aku punya kain untuk mengikat rahangnya, ya. Kata meninggal biar diikat. Fakana yaghriq thumma yufiq, dia pingsan kemudian dia sadar, wa yaqulu bi yadihi la ba'du. Dia dalam kondisi mengatakan belum. Fa'al hadza miraran. Imam Ahmad melakukan itu berulang-ulang. Faqultu lahu, ketika ayahku sadar aku berkata, ya abati ayu syai'in yabdu minka. Apa yang nampak darimu ayahanda? Kenapa kau berkata tidak, belum? Qala, Imam Ahmad menjelang meninggal dia berkata, inna syaitana qa'imun bihidai a'dhin ala anamilihi. Syaitan sedang berdiri di sisiku, kemudian dia menggigit jari-jarinya, ya. Ya, seakan-akan dia dalam kondisi kalah, dalam kondisi sudah gagal. Kemudian dia berkata, ya Ahmadu futtani. Wahai Ahmad, kau telah lolos dariku. Seakan-akan menunjukkan penyesalan, setan tersebut menggigit jarinya. Dia mengatakan, ya Ahmad futtani, ya Ahmad kau sudah lolos dariku. Wa ana aqul, maka aku membantah dia, aku berkata, la ba'du, aku belum lolos darimu hatta amut, sampai aku meninggal. Artinya apa? Setan ingin membuat Imam Ahmad ujub ketika itu, bangga, ya, merasa sudah lolos daripada setan. Ya, setan berusaha sebisa mungkin untuk menjatuhkan keimanan seorang, sampai Imam Ahmad pun didatangi oleh setan. Tapi Imam Ahmad cerdas. Imam Ahmad mengatakan belum. Sampai saya mati baru lolos dari syaitan, ya. Jadi oleh karenanya seorang ketika berdoa dengan berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya, Allah di antaranya ketika menjelang salam, Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Di antara fitnah kehidupan dan kematian adalah fitnah menjelang sakaratul maut, menjelang meninggal dunia. Menjelang meninggal dunia, ya. Ya, sehingga seorang tegar tatkala akan meninggal dunia karena syaitan sedang menggodanya ketika dia akan meninggal dunia. Kemudian adapun orang-orang kafir, ya, ketika akan meninggal dunia dalam sakaratul maut, dia berangan-angan minta kepada Tuhan, tapi kita tidak mendengar omongannya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, tatkala datang kematian, dia akan mati, nyawa sudah di kerongkongan, dia berbicara kepada Tuhan, rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku, la'alli amalu salihan fima tarakt, aku ingin beramal saleh apa yang telah aku tinggalkan selama di dunia, ya. Ingin kembali, ya, tapi sudah tidak bisa. Ketika dia berkata rabbirji'un, kita tidak dengar sama sekali. Kita tidak lihat mulutnya bergerak. Ini perkara yang gaib, ruhnya berbicara. Rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku. Demikian juga dia bertobat. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Kemudian kata Allah, wa laisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at, dan tidak ada taubat bagi orang yang melakukan keburukan. Hatta idza hadara ahadahumul maut, ketika kematian telah tiba di hadapannya, qala inni tubtul an, dia berkata aku taubat sekarang. Ya, tidak ada faedahnya. Kenapa? Nyawa sudah di kerongkongan, ya. Oleh karenanya ini adalah hal yang gaib yang tidak bisa kita lihat. Dan itulah yang disebut hal-hal tersebut yang disebut dengan sakaratul maut. Jadi kesimpulannya, para dokter sekalian, para pemirsa, sakaratul maut adalah kondisi berat yang dialami oleh seorang menjelang meninggal dunia. Bisa saja Allah berikan kepada orang yang soleh, ya. Bisa juga Allah tidak berikan, ya. Tidak, artinya diberikan tapi tidak seberat yang dialami oleh Nabi SAW. Nabi mengalami sakaratul maut yang berat, tapi yang penting adalah seorang sabar ketika menghadapi sakaratul maut, ya. Karena itu seperti ujian-ujian sebelumnya, bisa meninggikan derajat seseorang, bisa mengurangi dosa-dosa seseorang, ya. Adapun kalau dia di sakaratul maut kemudian meronta-ronta, marah-marah, ngamuk-ngamuk, maka semakin menambah keburukan yang ada pada dirinya. Adapun proses ketika malaikat mencabut nyawa seorang, ini adalah perkara yang gaib, enggak ada yang tahu, ya. Bagaimana kondisinya, ya.
Ya, bisa jadi seorang kafir kita lihat wajahnya tersenyum sementara nyawanya sedang disiksa oleh malaikat maut. Makanya Nabi tidak pernah berkata di antara ciri husnul khatimah adalah tersenyum seseorang. Enggak, ya, enggak ada. Itu jasad, beda dengan apa? Ruh. Jadi bahkan Nabi mengatakan walau taro, kalau kau melihat, kata Allah Subhanahu wa taala, idz zalimuna fi ghamratil maut wal malaikatu basitu aidim. Kalau seandainya kau lihat bagaimana orang-orang kafir dalam kondisi sakaratul maut, dalam kondisi payah yang dia hadapi, itu ruhnya dan malaikat menghantam mereka. Tapi ini semua tidak ada yang lihat. Intinya seorang berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga ketika dia meninggal dunia, kalaupun diberikan sakaratul maut, dia bisa sabar menghadapinya dan dia bisa tegar kalau dia diuji oleh syaitan menjelang wafatnya, sehingga dia bisa ditolong oleh Allah dengan mengirim para malaikat memberi kabar gembira kepadanya, sehingga kemudian dia bisa tenang dan meninggal dengan tenang. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.